Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, saya adalah Handayani dari kelas 3B akan memberikan tutorial bagaimana mengerjakan one way ANOVA menggunakan SPSS. Oke, di sini saya sudah siapkan soalnya. Di sini saya menggunakan 3 metode pembelajaran matematika. Yang pertama menggunakan metode diskusi, nilainya sebagai berikut, dan saya blok. Dengan kode metodenya adalah 1. Kemudian metode yang kedua adalah dengan metode ceramah. Nilai kelasnya adalah sebagai berikut. Dengan kode metodenya adalah 2. Selanjutnya, metode yang ketiga adalah dengan metode demonstrasi. Nilainya sebagai berikut. Dengan kode metodenya adalah 3. Oke, selanjutnya kita susun data ini dalam bentuk vertikal. Nilai dari metode diskusi kita blok. CTRL C kita pindahkan di sebelah kanan. CTRL V. Selanjutnya kode metodenya 1 kita pindahkan, kita copy CTRL C, pindahkan di sebelah kiri nilainya, CTRL V. Selanjutnya nilai kelas B kita copy, CTRL C, pindahkan di bawah nilai kelas A. Selanjutnya kode metode ceramah kita salin, kita pindahkan di bawah metode 1. Begitupun dengan metode ketiga, salin nilainya, pindahkan di bawah nilai metode 2. Pindahkan di bawah metode ketiga 2. Nah, kalau sudah begini, selanjutnya kita masuk ke SPSS. Oke, selanjutnya kita sudah masuk ke laman SPSS. Selanjutnya, pada variabel viewers, baris pertama, kolom pertama, kita ketik variabel X. Kemudian, pada kolom pertama, baris kedua, kita ketik variabel Y. Nah, kemudian pada
Nah, di mana pada variabel X sebagai variabel training dan variabel Y sebagai variabel hasil nilai. Nah, pada label kita buat metode. Kemudian pada label Y kita buat nilai. Kemudian pada values X kita buat pada value label kita buat value-nya 1 dengan keterangan metode diskusi add. Kemudian yang kedua kita beri keterangan metode ceramah add. Yang ketiga kita beri keterangan metode demonstrasi add, klik OK. Nah, di sini pada halaman value sudah lengkap dengan metodenya. Selanjutnya kita ke measure. Kita klik nominal dan pada measure Y kita klik scale. Nah, pada desimal kita klik angka 0. Kenapa desimalnya 0? Karena pada data kita bilangannya adalah bulat, tidak ada angka di belakang koma. Jadi kita buat 0. Oke, di sini bisa dilihat pada data views pojok kiri, kita klik. Nah, di sini sudah ada kolom X dan kolom Y. Nah, sekarang kita hanya copy data yang sudah kita buat di Excel tadi. Sekarang kita buka Excel, kita copy datanya. CTRL-C, kita pindahkan ke SPSS. Klik CTRL-V. Nah, kalau sudah begini, selanjutnya kita pastikan dulu bahwa data tersebut adalah data normal dan merupakan data homogen, sehingga kita uji normalitas dan homogenitas terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji homogenitas dan beda one way ANOVA. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita klik Analyze. Klik Compare Means. Klik One Way ANOVA. Nah, sekarang di tabel One Way ANOVA pada method
atau variable x, kita pindahkan di faktor. Klik tanda panah. Kemudian nilai atau variable y kita pindahkan di dependent list. Nah, sekarang selanjutnya kita klik plot Hodge. Nah, di sini terdapat banyak pengujian. Biasa digunakan adalah LSD, Turkey, dan Turkey SB. Nah, saya akan menggunakan LSD. Kenapa LSD? Karena LSD akan lebih cocok dengan uji coba 3 kelompok. Kita klik continue. Kita klik option. Kita aktifkan descriptive dan homogeneity of variance. Kita klik continue. Kita klik OK. Nah, di sini adalah output dari keseluruhan data yang kita uji coba. Sini ada tabel deskriptif. Bisa dilihat pada metode diskusi, rata-ratanya adalah 8,13. Metode ceramah rata-ratanya adalah 66,23. Dan metode demonstrasi rata-ratanya adalah 69,43. Maka dapat disimpulkan bahwa yang tertinggi adalah dengan menggunakan metode demonstrasi, di mana nilai rata-ratanya adalah 69,43. Selanjutnya adalah tabel test of homogeneity of variance. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai signifikannya adalah 0,583, 0,573, 0,573 dan 0,574. Artinya, ketentuannya jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut bernilai sama atau homogen. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan dari data tersebut adalah sama atau homogen. Kemudian selanjutnya adalah tabel ANOVA. Bisa kita lihat pada F-nya adalah 0,428 dan nilai signifikannya adalah 0,653. Artinya dapat dilihat pada tabel ANOVA, nilai F tabelnya adalah 0,428 dan nilai signifikannya adalah 0,653. Ketentuannya jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan rata-rata antara pelajaran matematika dengan menggunakan metode diskusi, ceramah, ataupun demonstrasi. Maka kesimpulannya adalah tidak ada
perbedaannya antara pembelajaran matematika dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Nah, selanjutnya adalah Belfast-Hall Test. Di sini pada multiple comprehension bisa kita lihat bahwa jika nilai signifikan dari double multiple conference-nya adalah lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan rata-rata. Sedangkan jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan antara rata-rata. Metode pembelajaran matematika menggunakan metode diskusi, demonstrasi, dan ceramah. Nilai signifikannya adalah lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata. Ini hasil dari Belfast Conference adalah T-code difference. Bisa dilihat bahwa dengan menggunakan metode diskusi, metode ceramah dengan demonstrasi, hasil dari 1,900 dihasilkan dari pengurangan antara metode diskusi dikurang dengan metode ceramah. Bisa dilihat pada tabel deskriptif. Sini rata-ratanya metode diskusi adalah 68,13 dan metode ceramah rata-ratanya adalah 66,23. Maka hasil rata-rata diferensinya adalah 1,900. Oke, mungkin cukup tutorial dari saya. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.